Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bi hudahu ba'd. Fa ya ikhwatal Islam jamaah Masjid Jabal Nur rahimakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjadikan kita istiqamah di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai akhir hayat kita, dan mewafatkan kita semua di atas keimanan, di atas keislaman, di atas tauhid kepada Allah, di atas aqidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, aqidah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat beliau radhiyallahu taala anhum jami'an, dan mengumpulkan kita semua bersama beliau di dalam surga-Nya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Memperlihatkan kepada kita wajah Allah Subhanahu wa taala yang merupakan bagian dari akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, meyakini sifat wajah untuk Allah Subhanahu wa taala yang sesuai dengan kemuliaan dan keagungan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana akidah Ahlus Sunnah meyakini sifat yang lainnya untuk Allah Subhanahu wa taala. Sifat kedua tangan untuk Allah Subhanahu wa taala, sifat telapak kaki untuk Allah Subhanahu wa taala, yang semuanya sudah dibahas oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah di dalam kitab At-Tauhid. Dan ketika kita menetapkan sifat-sifat tersebut, sama sekali Ahlus Sunnah tidak pernah menyamakan sifat-sifat tersebut dengan sifat-sifat para makhluk Allah Subhanahu wa taala. Jari-jari Allah Subhanahu wa taala yang dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diletakkan hati setiap para makhluk Allah di antara jari-jari Allah, maka akidah Ahlus Sunnah menetapkan sesuai dengan apa yang dikabarkan oleh Allah dan apa yang dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tingginya Allah Subhanahu wa taala di atas singgasananya Allah, di atas arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Turunnya Allah Subhanahu wa taala di hari Arafah. Di dalam beberapa riwayat dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah turun ke Arafah melihat para hamba-hamba Allah yang sedang wukuf di Arafah, sebagaimana Allah turun ke langit dunia di sepertiga malam terakhir. Dan tidak diartikan ke arti yang lain, tidak diartikan ke arti turunnya rahmat Allah Subhanahu wa taala, karena rahmat Allah Subhanahu wa taala selalu turun ketika ada amal-amal saleh, ketika ada amal-amal kebaikan dilakukan oleh setiap hamba Allah. Maka yang dijelaskan oleh Rasulullah di sepertiga malam terakhir Allah diyakini oleh para as-salaf turunnya zat Allah Subhanahu wa taala. Ketika hari Arafah, ketika jamaah haji sedang wukuf di Arafah, turun Allah Subhanahu wa taala memperhatikan para hamba Allah yang sedang wukuf dan membanggakan mereka semua di hadapan para malaikat Allah Subhanahu wa taala. Hamba-hambaku yang mendatangiku dalam keadaan rambutnya kusut, rambutnya tidak disisir, rambutnya berantakan, ku kabarkan kepada mereka semua hari ini ku bebaskan mereka semua dari neraka-Nya Allah Subhanahu wa taala. Allah membangga-banggakan para jamaah yang sedang wukuf di Arafah ketika Allah turun melihat para jamaah haji yang sedang wukuf. Adapun rahmat Allah Subhanahu wa taala selalu turun kepada para hamba Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang sudah dibahas oleh Imam Al-Bukhari. Allah Subhanahu wa taala memiliki nama Ar-Rahim, yang memiliki nama Ar-Rahim, yang maha memiliki rahmat untuk para hamba Allah yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Selalu diberikan oleh Allah rahmat para hamba-hamba Allah yang beriman. Dan ini semua diyakini oleh para as-salaf, generasi terbaik umat Islam, sebagaimana yang dijelaskan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam Fathul Bari ketika menjelaskan kitab At-Tauhid di pembahasan yang dilanjutkan oleh Al-Imam Muslim dalam Kitabul Iman dari rangkaian kitab Sahih Al-Bukhari, penjelasan tentang bahwasannya keimanan seseorang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum sampai nyawanya kerongkongannya. Bab dalil ala sihhati islami man
dalil bahwasanya orang yang mati maka amal Islamnya, amal kebaikannya, amal tauhidnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala ma lam yashraq fil naza wa huwa al-gharghara, selama belum sampai ke tenggorokan atau kerongkongan nyawanya itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa nasbu jawaz al-istighfar al-musyrikin, tidak boleh lagi diperbolehkan bagi orang-orang beriman memintakan ampunan untuk orang-orang musyrik yang mati di atas syirik, yang mati di atas kekufuran, mati di atas selain agama Islam. Wal dalil ala anna man mata ala syirik fa huwa fi ashabil jahim. Penjelasan bahwasanya kata Imam An-Nawawi rahimahullah di dalam menuliskan judul di dalam kitab-kitab Sahih Muslim ini, bahwasanya orang yang mati di atas kesyirikan mereka termasuk ke dalam penghuni neraka-Nya Allah sallallahu alaihi wasallam. Wa la yunqidhuhu min dzalika syai' min al-wasail. Tidak ada yang bisa menyelamatkannya dari neraka-Nya Allah perantara apapun itu. Syafaat apapun itu nanti pada hari kiamat tidak diberikan untuk orang-orang yang mati di atas kesyirikan sallallahu alaihi wasallam. Dan dibawakan riwayatnya oleh al-Imam Muslim hadis tentang kematian Abu Talib, paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang ketika hendak wafat di samping kanan kirinya ada Abu Jahal dan Abdullah bin Abi Umayyah ibn al-Mughirah yang nanti ketika Fathu Makkah akan masuk Islam, dan dia adalah saudara ipar Rasulullah karena istrinya Rasulullah adalah saudari dari Abdullah bin Abi Umayyah, yaitu Ummu Salamah. Dan dijelaskan oleh para ulama buruknya kawan yang tidak baik, yang tidak saleh, karena mempengaruhi, membawa seseorang kepada kesengsaraan. Terlebih lagi ketika keburukan itu sampai kepada keburukan di akhirat. Sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah selalu mendakwahkan pamannya Abu Talib untuk bersyahadat, untuk bertauhid, tetapi selalu dihalang-halangi oleh Abu Jahal dan Abdullah bin Abi Umayyah. Dan Allah Subhanahu wa taala memberi hidayah kepada Abdullah bin Abi Umayyah nanti sampai akhirnya dia masuk Islam. Yahdi man yasha wa yudhillu man yasha. Allah memberikan hidayah kepada siapa yang Allah suka, yang Allah mahu, dan Allah sesatkan orang yang Allah mahu juga. Sallallahu alaihi wasallam. Maka kata Rasulullah di dalam kitab Al-Qadar, di pembahasan yang sudah lalu, di dalam kitab Sahih Al-Bukhari, wallahi laulallah, demi Allah kalau bukan karena Allah, mahtadaina, kita tidak mungkin dapat petunjuk, wa ma sallaina, kita juga tidak bisa salat, wa ma sumna, kita juga tidak berpuasa Ramadan, karena tidak diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semua itu atas rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala kepada hamba-hambanya yang beriman. Maka Rasulullah mengatakan akan memintakan ampunan untuk Abu Talib sampai turunlah surat di dalam ayat di dalam surat At-Taubah, ma kana lin-nabi wal-ladzina amanu an yastaghfiru lil-musyrikin walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Tidak pantas bagi seorang nabi dan orang-orang yang beriman memintakan ampunan bagi orang-orang yang mati di atas kesyirikan, setelah jelas kepada mereka semua bahwasanya orang-orang yang mati di atas kesyirikan ini termasuk ke dalam penghuni neraka-Nya Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam beberapa riwayat yang selanjutnya dijelaskan juga oleh Imam Muslim, diturunkan juga ayat di dalam surah Al-Qasas, innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau Muhammad tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang engkau cintai, tetapi Allah lah yang memberikan hidayah kepada orang-orang yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah fa'al lima yurid, melakukan segala sesuatu semau Allah. Maka kewajiban ahli sunnah untuk selalu berijtihad, bersemangat, bersungguh-sungguh di dalam melakukan amal saleh, amal kebaikan, karena semuanya akan dimudahkan oleh Allah
dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Qul la ilaha illallah asyhadu laka biha yaumal qiyamah. Katakan la ilaha illallah, aku akan menjadi saksi untukmu pada hari kiamat nanti. Tetapi di dalam riwayat yang berikutnya dijelaskan oleh Al-Imam Muslim, perkataan Abu Thalib, laula an tu'ayyirani Quraisy, kalau bukan karena aku tidak mau dicela oleh orang-orang kafir Quraisy, orang-orang Quraisy, kalau bukan karena aku malu nanti akan dicela oleh orang-orang Quraisy ketika nanti aku masuk Islam mengikuti Muhammad, meninggalkan kepercayaan nenek moyang yang diyakini semuanya itu adalah ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam. Padahal kata Ibnu Abbas dalam beberapa riwayat, orang-orang Quraisy ashad qurun ala syirk, selama 10 abad, orang-orang lebih 1000 tahun itu berada di atas kesyirikan. Yang awalnya tadinya mulai ada perbuatan hulu berlebihan kepada orang-orang saleh. Orang-orang saleh yang mati dibuatkan patungnya, dijadikan hari peringatan untuk mereka. Maka berlalu waktu yang panjang sehingga akhirnya orang-orang yang datang setelahnya tidak mengetahui sebab dibuatkan patung tersebut. Maka di dalam riwayat tentang larangan-larangan patung dijelaskan oleh Rasulullah SAW karena menutup celah untuk terjadinya kesyirikan. Kalau bukan karena aku malu akan dicela oleh orang-orang Quraisy, sudah pasti aku akan membahagiakanmu wahai Muhammad. Aku mengikuti agama yang engkau bawa, kata Abu Thalib kepada Rasulullah. Laula an tu'ayyirani Quraisy yaquluna innama hamalahum ala dhalika al-khaza. Orang-orang Quraisy nanti akan mengatakan kalau Abu Thalib masuk Islam, dia sudah lemah, dia sudah tua, maka tidak ada lagi pilihan bagi dirinya sendirinya selain untuk mengikuti agama keponakannya Muhammad. La aqrartu biha aynak, sudah pasti aku akan membuat matamu berseri-seri wahai Muhammad dengan aku masuk agama Islam. Tapi Abu Thalib ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala mati di atas kesyirikan. Fa anzalallahu ta'ala innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha, dalam surah Al-Qasas. Engkau Muhammad tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang engkau cintai, tetapi Allah yang memberikan hidayah kepada orang-orang yang Allah kehendaki. Di dalam riwayat berikutnya, di dalam bab yang berikutnya dijelaskan oleh Al-Imam An-Nawawi, bab ad-dalil ala man mata ala tauhid dakhala al-jannata qat'an. Orang yang mati di atas tauhid pasti masuk syurga. Maka dakwah Rasulullah kepada Abu Thalib adalah dakwah tauhid, yang ketika Abu Thalib mengatakan la ilaha illallah, wajib bagi dirinya mengingkari semua wasilah-wasilah yang dahulu dia jadikan perantara kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuhan-Tuhan kami yang kami buat patungnya ini adalah perantara kami kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena mereka orang-orang saleh, mereka orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang bisa menjadikan perantara kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tawassul yang seperti ini yang dikabarkan oleh Rasulullah adalah tawassul yang tidak benar. Tawassul yang benar adalah seorang bertawassul dengan amal salehnya, seperti di dalam riwayat 3 pemuda Bani Israel yang terkurung di dalam gua. Di dalam kitab Riyadhus Shalihin, hadisnya sering kita dengar, karya Imam An-Nawawi diwakilkan riwayatnya, 3 orang pemuda yang melakukan amal saleh, yang menjaga dirinya dari perbuatan zina, yang berusaha untuk melakukan perbuatan berbakti kepada orang tuanya dengan memberikan minuman susu kepada orang tuanya sampai orang tuanya bangun. Kemudian orang yang mengembang biarkan, menginvestasikan gaji pegawainya yang tidak datang, sudah dalam beberapa tahun tidak datang, tidak mengambil gajinya, dia kembangkan gaji pegawainya tersebut sampai menjadi harta yang banyak.
Maka tawassul ini semua adalah yang dibenarkan oleh Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berbeda dengan tawassul orang-orang yang dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy. Mereka bertawassul kepada orang-orang saleh yang sudah mati, yang mereka yakini bisa memberikan manfaat buat mereka. Maka ini sama sekali tidak bisa memberikan manfaat buat mereka sedikit pun. Maka ini adalah inti dari perkataan la ilaha illallah. Tidak hanya seseorang mengatakan la ilaha illallah ribuan kali setiap harinya, tetapi dia tidak memahami. Dia masih mencari perantara yang bisa memberikan manfaat atau menolak keburukan untuk dirinya selain Allah Subhanahu wa taala. Dan kita dapati di zaman ini banyak kaum muslimin yang melakukan hal tersebut. Maka wajib bagi kita mendakwahkan mereka tentang tauhid yang sangat mulia, yang sangat besar. Inilah perbedaan antara umat Islam yang dipahami oleh para sahabat Rasulullah SAW dengan orang-orang kafir Quraisy yang hidup ketika itu. Dan seorang yang mati di atas tauhid dijamin surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Abu Thalib tidak mau mengatakan perkataan la ilaha illallah tersebut karena dia tahu konsekuensinya. Tidak hanya sekedar mengucapkan saja, harus dia ingkari semua sesembahan-sesembahan yang dahulu dia puja. Maka bab yang selanjutnya dijelaskan oleh Imam An-Nawawi, bab dalil ala anna man mata ala tauhid dakhala al-jannata qat'an. Yang mati di atas tauhid pasti masuk syurga. Bahkan di dalam beberapa riwayat dibawakan riwayatnya oleh banyak ahli hadis, ala ma kana min al-amal, meskipun amalnya sedikit. Ada orang yang hanya melakukan amal-amal kewajiban saja yang dia lakukan. Dia tidak memiliki kesempatan, tidak memiliki kemampuan untuk melakukan amal-amal yang lainnya. Tetapi dia berada di atas tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia anti kesyirikan, dia anti khurafat, dia anti at-tatayyur. Kalau begini nanti akan begini, kalau tidak melakukan ini akan begini, kalau ada tanda ini akan ada keburukan ini. Ini semua adalah tatayyur yang sudah dijelaskan oleh Imam Al-Bukhari di dalam kitab Tauhid yang sebelumnya, dibantah semua oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah. Ini menafikan tauhid seseorang meskipun amalnya sedikit. Bahkan di dalam beberapa riwayat dibawakan oleh Imam An-Nawawi, wa in zana wa in saraq, meskipun orang tersebut melakukan zina, meskipun orang tersebut melakukan dosa-dosa yang besar selain syirik. Maka sebagaimana yang saya sampaikan bahwasanya seseorang yang mati membunuh dirinya di dalam pendapat yang kuat di kalangan para ulama, mereka tidak kekal di dalam neraka selama mereka mati di atas tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diwakilnya oleh Imam An-Nawawi, man mata wa huwa ya'lam annahu la ilaha illallah dakhala al-jannah. Kata Rasulullah, dibawakan riwayatnya oleh Imam Muslim di dalam bab yang ke-10 ini, di dalam hadis yang pertama dari bab yang ke-10. Man mata wa huwa ya'lam annahu la ilaha illallah dakhala al-jannah. Siapa yang mati dan dia mengetahui tiada sesembahan selain Allah saja, tiada yang bisa memberikan manfaat atau mudarat kecuali Allah Subhanahu wa taala saja, maka pasti masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan riwayat ini dibawakan oleh Imam Muslim, hadis tentang hadis Mu'adz bin Jabal, bahwasanya Rasulullah bertanya kepada Mu'adz bin Jabal, ya Mu'adz, apakah engkau tahu apakah hak Allah yang harus didapatkan dari para hamba Allah, dan apakah hak para hamba Allah yang harus mereka dapatkan dari Allah? Pada suatu ketika Rasulullah memboncengi Mu'adz bin Jabal di atas unta beliau, dan ini adalah ketawaduan Rasulullah SAW memiliki kendaraan, kemudian mengajak orang yang dilihatnya berjalan untuk naik ke kendaraannya. Ini adalah bab min bab tawadhu Rasulullah SAW, menawarkan tumpangan kepada orang-orang
Cukup bagi mereka bertauhid kepada Allah dan tidak berbuat syirik saja. Cukup bagi para hamba Allah, kewajiban mereka bertauhid dan tidak melakukan syirik, dan mati di atas tauhid dan menjauhi syirik, pasti dijamin masuk surga. Bahkan di dalam riwayat yang lain, ala makana minal amal, meskipun amalnya sedikit, meskipun banyak melakukan maksiat, meskipun banyak melakukan dosa. Tetapi akidah ahli sunnah dijelaskan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah meyakini bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala, man kanat lahu ma'siyatun kabiratun wa mata min ghairi taubatin fahuwa fi masyiatillah. Siapa yang mati melakukan maksiat yang besar, membunuh, berzina, merampas harta orang lain, membegal, dosa-dosa yang besar, min ghairi taubat, tanpa dia bertaubat sebelum matinya, fahuwa fi masyiatillah. Maka kata Imam An-Nawawi, urusannya kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Selama dia masih bertauhid, insya'a afa'an, kalau Allah mau diampuni begitu saja, langsung suruh masuk syurga. Wa adkhalahul jannah, langsung dimasukkan ke dalam syurga. Wa insya'a adzabahu al-qadra alladhi yuriduhu subhanahu wa ta'ala thumma yudkhiluhul jannah. Kalau Allah mau juga diazab dulu oleh Allah subhanahu wa ta'ala karena dosa-dosanya yang besar, dosa-dosanya yang banyak, melakukan maksiat yang besar, membunuh, berzina, meminum khamar, merampas harta orang lain tanpa hak. Maka kalau Allah mau diazab dulu oleh Allah, baru dimasukkan ke dalam surganya Allah. Fala yakhludu finnar ahadun mata 'ala tauhid. Kata Imam An-Nawawi, tidak ada orang yang mati di atas tauhid yang kekal di dalam nerakanya Allah. Walau amila minal ma'asi ma amila, meskipun dia melakukan maksiat yang banyak, selama dia di atas tauhid, tidak mencari perantara di dalam beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, perantara tawassul yang dilarang seperti yang dijelaskan tadi. Orang-orang yang sudah mati yang diyakini bisa memberikan manfaat atau mudarat, dan ini dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy dahulu. Mereka meyakini Al-Lata, Al-Uzza, ini orang-orang saleh dahulu, bisa menjadikan diri mereka lebih dekat dengan Allah melalui orang-orang saleh yang sudah mati. Dan sebagaimana kata Rasulullah, la tattabi'unna sunana man kana qablakum, di dalam beberapa riwayat lain, kalian pasti akan mengikuti sunnah orang-orang terdahulu, orang-orang ahli kitab. Maka kita dapat sebagian kaum muslimin yang memiliki i'tiqad seperti itu, maka wajib bagi kita mendakwahkan mereka supaya berada di atas tauhid yang benar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kama annahu la yadkhulul jannata ahadun mata 'ala al-kufri walau 'amila min a'malil birri ma 'amil. Sebagaimana orang yang mati di atas kekufuran, di atas syirik, maka seluruh amal kebaikannya tidak ada manfaatnya. Kata Imam An-Nawawi, hadza mukhtasarun jami'un limadhhabi ahli al-haqq fi hadhihi al-mas'alah. Maka ini adalah ringkasan yang diyakini oleh akidah ahli sunnah di dalam permasalahan maksiat. Maka akidah ahli sunnah berada di tengah, menyelisihi orang-orang al-khawarij yang mentakfir langsung pelaku dosa besar, pembunuh, peminum minuman khamar, pezina, dihalalkan darahnya langsung oleh orang-orang al-khawarij dengan membawakan dalil-dalil di dalam Al-Quran. Siapa yang membunuh, ya bahasanya nerakanya Allah kekal di dalam neraka selama-lamanya. Zahir ayatnya seperti ini dalam surah An-Nisa, tetapi bagaimana pemahaman para as-salaf di dalam masalah ini tidak seperti itu. Menyelisihi juga akidah orang-orang al-murji'ah. Mau dia seumur hidupnya bermaksiat, selama dalam hatinya yakin la ilaha illallah, selama di dalam ucapannya saya beriman la ilaha illallah,
tidak pengaruh sedikit pun terhadap keimanannya. Maka ini juga menyelisih akidah ahli sunnah. Ahli sunnah meyakini kalau banyak berbuat maksiat, imannya semakin turun. Kalau banyak melakukan ketaatan, imannya semakin naik. Orang-orang al-murji'ah tidak ada efeknya sama sekali buat keimanan mereka, kata mereka. Maksiat yang dilakukan oleh seseorang, ibadah yang dilakukan oleh seseorang tidak ada efeknya sama sekali buat keimanan mereka. Tetap keimanan mereka tetap kuat. Maka mereka menyamakan keimanan mereka dengan keimanan Abu Bakar, keimanan Umar, keimanan Utsman, Ali, dan yang lainnya, para sahabat Nabi yang lainnya. Maka secara akal ini tertolak. Bagaimana mungkin kita mengatakan keimanan saya sama dengan keimanan Abu Bakar, Umar, Utsman, dan para sahabat yang lain? Jelas berbeda. Maka akidah ahli sunnah meyakini keimanan seorang juga bertingkat-tingkat sesuai dengan keyakinannya, keimanannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dilanjutkan oleh Al-Imam Muslim di dalam kitab Al-Iman ini menjelaskan hadis tentang Asyhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah la yalqa Allah bihima 'abdun ghaira syakkin fihima illa dakhala al-jannah. Aku bersaksi tiada sesembahan selain Allah Subhanahu wa ta'ala, dan aku bersaksi akulah utusan Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa tidak ada seseorang dari kalangan hamba Allah Subhanahu wa ta'ala mati dengan membawa dua kalimat syahadat ini tanpa tidak memiliki keraguan sedikit pun di dalam dua kalimat syahadat ini, illa dakhala al-jannah. Di dalam hadis yang berikutnya dibawakan oleh Imam Muslim, aku bersaksi la ilaha illallah dan aku adalah utusan Allah, bahwasanya kalau ada seorang hamba dari hamba Allah mati menemui Allah dengan membawa dua kalimat syahadat ini tanpa keraguan sedikit pun di dalam diri mereka terhadap dua kalimat syahadat ini, maka mereka pasti masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka yang dimaksud oleh Rasulullah ghairu syakkin fihima, mereka mengetahui hakikat dari tauhid kepada Allah Subhanahu wa ta'ala tersebut, tidak hanya sekedar mengucapkan di dalam lisan mereka tanpa memahami artinya. Sebagaimana perkataan Rasulullah, siapa yang menghafal 99 nama Allah maka dijamin masuk surga. Yang dimaksud di sini adalah dia mengetahui isi dari nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala tersebut. Dan ini sudah dijelaskan oleh Imam Al-Bukhari di dalam kitab At-Tauhid, bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki nama-nama yang baik yang sesuai dengan kemuliaan dan keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dilanjutkan oleh Al-Imam Muslim, man qala asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa anna Isa 'abdullah wa ibnu amatihi wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhun min wa anna al-jannata haqq wa anna an-nar haqq adkhalahu Allah min ayyi abwabil jannati ats-thamaniyati syaa. Siapa yang bersyahadat la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, Muhammad Rasulullah abduhu wa rasuluh, hamba dan utusan Allah, dan Nabi Allah Isa alaihi salam adalah hamba Allah dan anak dari seorang hamba wanita Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu Maryam. Dan kalimat yang ditiupkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan perkataan Allah kun fayakun kepada rahim Maryam. Dan Allah meniupkan ruh ke dalam rahim Maryam sehingga hamil Isa alaihi salam, wa annal jannata haq, dan surganya Allah haq. Aqidah ahli sunnah meyakini surganya Allah sudah ada. Allah Subhanahu wa ta'ala sudah menyiapkan
dari zaman yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki, menyelisihi sebagian keyakinan orang-orang yang mengatakan bahwasanya surga dan neraka belum ada. Maka ini menyelisihi sabda Rasulullah, wa annal jannata haqq, bahwasanya surganya Allah itu hak, benar ada, hakikatnya ada. Dan nerakanya Allah juga seperti itu. Ada, maka dimasukkan oleh Allah ke dalam surganya Allah dari pintu mana saja. Dan pintu surganya Allah ada 8, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada 8 pintu surga yang dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang yang mati di atas at-tauhid. Sesuai kemauan dirinya, masya, sesuai kemauan dirinya masuk dari pintu yang mana saja. Riwayat yang berikutnya, adkhalahu Allahu al-jannata ala ma kana min amal. Meskipun amalnya sedikit, seberapapun amalnya, seberapapun dosanya, seberapapun pahala yang dia lakukan hanya sedikit. Tetapi dengan catatan sebagaimana yang dijelaskan oleh Imam An-Nawawi, ketika banyak maksiat yang dia lakukan tanpa bertaubat, maka urusannya dikembalikan kepada Allah. Dan banyak di zaman ini orang-orang yang melakukan maksiat tidak ditegakkan had untuknya, berzina tidak dicambuk, tidak dirajam, meminum khamar tidak dicambuk 80 kali, membunuh tidak dibunuh, tidak diqisas, mencuri di atas 1/4 dirham di tempatnya tidak dipotong tangannya, urusannya dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan selama dia bertaubat kepada Allah, yang tadinya dia jahil dan mengetahui hukum-hukum tersebut, maka diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan cukup bagi seseorang yang melakukan maksiat, dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, antara dirinya dan Allah Subhanahu wa taala yang mengetahuinya. Ketika dosa yang dilakukan hanya berkaitan dengan Allah, dengan dirinya saja, maka cukup bagi dirinya bertaubat, beristighfar, tidak mengulangi perbuatan dosa tersebut. Berbeda dengan perbuatan dosa yang dilakukan dengan merampas hak orang lain, maka wajib dia kembalikan hak orang lain tersebut. Seseorang mengendarai kendaraan menabrak rumah orang, dia hanya mengatakan minta maaf saja, maka ini tidak benar. Maka kata Rasulullah, man adlafa syai'an fa'alaihi bil-dhaman. Siapa yang merusak sesuatu, dia wajib menggantinya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena berkaitan dengan hak saudaranya. Tidak hanya sekedar mengatakan perkataan maaf dan beristighfar tidak cukup, kecuali antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa man syahida an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah harrama Allah alaihi an-nar. Riwayat yang berikutnya, siapa yang bersyahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, maka diharamkan oleh Allah bagi dirinya masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentu ini semua orang-orang yang mati di atas tauhid tanpa melakukan dosa, keburukan, dan ketika dia beristighfar kepada Allah diampuni dosanya oleh Allah. Dijelaskan oleh Imam An-Nawawi sebelumnya, kalau seorang melakukan dosa kemudian dia bertaubat, maka urusannya antara dirinya dengan Allah diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kecuali urusan dengan urusan hak saudaranya yang lain. Dilanjutkan oleh Imam Muslim hadis tentang Mu'adz bin Jabal tadi yang di awal disebutkan bahwasanya Rasulullah membonceng Mu'adz bin Jabal di atas unta beliau sallallahu alaihi wasallam, bertanya kepada Mu'adz hak Allah. Maka hak Allah yang wajib didapatkan dari para hamba Allah hanya bertauhid dan tidak berbuat syirik. Fa inna haqq Allah 'ala al-'ibad an ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'an. Cukup mereka mengikhlaskan ibadah kepada Allah saja. Artinya ini adalah tauhid al-uluhiyah. Maka para ulama mengetahui bahwasanya Allah juga harus diisahkan, harus kita bertauhid kepada Allah di dalam ibadah. Dari banyak dalil di dalam Al-Quran, meskipun tidak pernah disebutkan oleh Rasulullah, ini namanya tauhid al-uluhiyah.
tauhid ibadah. Maka wajib bagi seseorang untuk bertauhid kepada Allah di dalam ibadah. Kita semua mengetahuinya. Maka tidak boleh bagi kita melakukan satu amal ibadah pun sekecil apapun untuk selain Allah. Kalau melakukan satu amalan ibadah untuk orang lain karena niat dipuji, maka ini syirik kecil, riya, sum'ah. Tetapi melakukan sembelihan untuk selain Allah, memberikan sesembahan untuk selain Allah, maka ini adalah syirik yang besar. Dan ini yang dahulu dilakukan oleh orang kafir Quraisy. Mereka menyembelih untuk sesembahan mereka, perantara-perantara mereka kepada Allah. Semuanya dibatalkan oleh Rasulullah. Ini semua salah. Kemudian hak para hamba Allah adalah tidak disiksa oleh Allah. Hak para hamba Allah ketika mereka sudah bertauhid dan tidak berbuat syirik, tidak akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala sedikit pun. Allah yu'adzibahum, kata Rasulullah, Allah tidak akan mengadab para hambanya yang bertauhid, tidak berbuat syirik dan mati di atas tauhid dan menjauhi syirik sekecil apapun. Maka di dalam riwayat yang berikutnya, Mu'adz bin Jabal mendengar sabda Rasulullah tersebut, merasa sebetulnya surga dan nerakanya Allah Subhanahu wa taala hak dan kewajiban yang harus dilakukan oleh Allah, dan begitu juga sebaliknya hak dan kewajiban yang harus dilakukan dan didapatkan oleh seorang hamba hanya itu saja, bertauhid, tidak berbuat syirik, maka tidak diazab oleh Allah. Maka Mu'adz berkata di akhir riwayat, afala ubashshiru bihin nas, bolehkah saya kabarkan kepada manusia tentang kabar gembira ini ya Rasulullah, bahwasanya intinya seorang itu selama dia tidak berbuat syirik, mati di atas tauhid, pasti dijamin surga. Qala la tubashshirhum fayattakilu, jangan kau kabarkan kepada orang-orang yang memiliki di dalam hatinya mungkin niat yang tidak baik, karena mereka nanti akan bersandar kepada hadis ini. Mereka banyak melakukan maksiat, nanti dia bertaubat. Tetapi di dalam beberapa riwayat dari Abu Hurairah juga dijelaskan bahwasanya ketika beliau hendak wafat, atau Mu'adz bin Jabal ketika hendak wafat, beliau menyampaikan hadis ini karena khawatir akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala karena tidak menyampaikan ilmu yang harus disampaikan. Sehingga saya ini Mu'adz bin Jabal di akhir hayatnya menyampaikan kepada murid-murid beliau yang baru, hadis ini baru aku sampaikan sekarang ketika aku merasa ajal telah mendekatiku. Maka dijelaskan oleh Mu'adz hadis ini. Maka tidak disukai dikabarkan kepada orang-orang yang memiliki niat untuk di dalam hatinya ada niat untuk melakukan maksiat, karena mereka nanti akan bersandar kepada hadis ini. Akan tetapi sudah dijelaskan oleh Imam An-Nawawi, semuanya tetap ada konsekuensi. Ketika seorang melakukan maksiat dan mati di atas maksiat tersebut tanpa bertaubat kepada Allah, maka urusannya dikembalikan kepada Allah. Kalau Allah Mu'adz terlebih dahulu akan dia, dan dia tidak tahu ketika dia melakukan maksiat apakah masih diberikan umur oleh Allah Subhanahu wa taala atau tidak. Ketika seseorang bersantai, saya melakukan sebuah maksiat karena nanti pasti ketika saya bertaubat saya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dia tidak tahu bisa saja Allah Subhanahu wa taala mengambil nyawanya ketika itu tanpa sempat dirinya untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka inti dari tauhid adalah hanya kita mengikhlaskan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi syirik. Dan ini adalah inti dari risalah para nabi dan rasul dari zaman Nabi Adam alaihi salam sampai Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Bahkan di dalam beberapa riwayat dijelaskan oleh Rasulullah akan ada 70.000 orang yang langsung masuk surga. Yang mereka tidak meminta ruqyah, hadisnya kita sering dengar, tidak percaya tatoyur, hal-hal yang buruk akan terjadi ini dan itu, dan hanya bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala terus menjadikan kita istiqamah di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala sampai akhir hayat kita, dan mewafaqkan kita semua di atas tauhid kepada Allah, di atas keimanan. Dan ini adalah inti dari ajaran Rasulullah SAW yang harus terus disampaikan kepada kaum muslimin. Dan semoga Allah mengumpulkan kita semua bersama Rasulullah di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana